berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Inilah 7 alutsista canggih buatan Indonesia yang jadi rebutan dunia. Jadi Indonesia juga produksi sendiri gitu ya, alutsista terbaiknya dan banyak peminatnya juga gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Welcome to our channel. Lembaga pemeringkat kekuatan militer dunia Global Firepower atau GPG kembali merilis daftar peringkat militer terkuat di dunia tahun 2022. Tahukah kalian negara mana yang menyabet urutan teratas? Seperti biasa, Amerika Serikat masih memimpin, diikuti Rusia dan Tiongkok di belakangnya. Sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-15. Meski demikian, ternyata alutsista Indonesia laris di luar negeri, bahkan diminati oleh negara yang peringkat militernya jauh di atas Indonesia. Seperti apa dan mengapa? Berikut penjelasan singkat terkait alutsista canggih buatan RI yang laris di luar negeri. Anoa 6X6. Alutsista buatan dalam negeri layak untuk dibanggakan secara kualitas. Mengapa demikian? Tentu saja karena buatan sendiri harus diapresiasi. Dan yang kedua karena kelas mereka telah menyentuh skala internasional. Contoh paling nyata adalah Anoa 6X6. Apalagi Anoa 6X6 ini telah menekankan debutnya di kancah internasional kala ikut serta dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. PT Pindad, seperti yang tercantum dalam situs resminya, hadir sebagai industri pertahanan dan mempunyai visi menjadi produsen alat pertahanan terkemuka di Asia melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategis. Adapun Panzer Anoa 6X6 telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian, mulai dari Anoa 6X6 Mortal, Command, Amphibious, Recovery, APC, Ambulance, dan Logistics. Sementara itu, jenis Anoa 6X6 Amphibious dianggap sebagai yang paling laris, dengan spesifikasi mampu memuat 10 personel dan melakukan penjelajahan sejauh 600 km. Malaysia menjadi salah satu negara yang menyuplai alutsista ini dan memesan sebanyak 32 buah pada tahun 2013 dengan jenis yang berbeda-beda. Kerajaan Brunei Darussalam pun pernah memesan Anoa 6X6 sebanyak 45 unit. Selain itu, ada pula Bangladesh, Irak, Nepal, Pakistan, dan Timor Leste yang masuk dalam jajaran negara peminat Anoa 6X6. 6X6, itu dia negara-negara yang jadi peminat ya, Anoa 6x6. Tank. Oke. Tidak hanya Anoa 6X6. Sepertinya kendaraan tempur lapis baja satu ini tidak mau ketinggalan mengambil tempat. Sebab faktanya Indonesia mendapat tempat di pasar internasional melalui tank, bahkan menjadi alutsista terlaris di tahun 2020 lalu. Meski mahal dan membutuhkan persediaan logistik yang banyak, tidak bisa dimungkiri bahwa tank adalah senjata darat paling tangguh dan serba bisa pada medan perang modern. Karena itu, kita akan membahasnya terutama fakta mengenai medium tank Harimau dan tank bot amfibi yang diminati oleh negara lain. Khusus medium tank Harimau, sejauh ini terdapat 2 negara yang diketahui ikut memesan, yakni Filipina dan Ghana. Medium tank Harimau diproduksi PT Pindad hasil kerjasama dengan Turki Avanesas sejak tahun 2017. Harga per unitnya yang mencapai 101 miliar rupiah tidak menghalangi calon pembeli untuk memilikinya. Melansir Pindad.com, kendaraan ini dilengkapi dengan two-man turret kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Sementara itu, tank bot amfibi buatan PT Lundin dipesan oleh Rusia pada tahun 2020 lalu, di mana pembelian satu unit tersebut dikonfirmasi langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, melalui Warta Ekonomi. Ini bukan kali pertama PT Lundin mengekspor produk buatan mereka ke Rusia. Tahun 2018 lalu, mereka juga mengekspor 7 kapal buatannya ke Rusia, yaitu kapal RIB atau Rigid Inflatable Boat jenis Carbotech. Laris manis ya. Pesawat CN-235. Pesawat CN
Karya anak bangsa lainnya yang patut diacungi jempol adalah pesawat jenis CN-235-220. Bagaimana tidak, buah dari hasil kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan konsesionis Aeronautica SA tersebut juga diminati oleh berbagai negara di dunia. Pada tahun 2021, Menhan Prabowo Subianto menyerahkan satu unit pesawat jenis CN-235-220 kepada Angkatan Udara Republik Senegal. Hal ini patut dibanggakan karena sekaligus merupakan tanda kali ketiga Senegal membeli pesawat dari Indonesia. Korea Selatan menjadi negara yang paling banyak menggunakan karya anak bangsa ini dengan jumlah 12 unit, disusul Turki 9 unit, Malaysia 8 unit, dan Arab Saudi 7 unit. Terbaru, lebih dari 20 negara diketahui telah menggunakan pesawat CN-235. Prabowo mengonfirmasi bahwa beberapa negara seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, serta beberapa negara Asia dan Eropa menyatakan minat terhadap pesawat jenis ini. Spesifikasi pesawat CN-235 adalah mampu menampung 40 penumpang dan bisa pula digunakan bagi penerjun komersial hingga sebagai pesawat patroli maritim. Bermodalkan 2 mesin turboprop, pesawat ini mampu mendarat di landasan yang pendek. Artinya, pesawat CN-235 mampu take off dan landing di landasan pacu non-aspal. Mampu take off sama ini ya, di landasan yang pendek gitu. Kapal patroli. PT Lundin yang berada di Banyuwangi nyatanya pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah Malaysia hingga lahirlah varian baru Monohull X-15 Fast Patrol Boat. Ini merupakan salah satu kapal patroli sekaligus kapal tempur ringan yang memiliki 3 ukuran, yaitu 11 meter, 16 meter, dan 16,5 meter. Tapi tidak hanya oleh Indonesia dan Malaysia, ternyata Timor Leste juga menaruh minat pada kapal ini. Terdapat 2 kapal dengan dimensi 11 meter yang digunakan Angkatan Laut Timor Leste. Keunggulannya tidak perlu diragukan. Kapal yang terinspirasi dari Swedia ini mampu mengangkut 14 personel dengan senjata kaliber 12,7 mm dan 7,2 mm kaliber GPMG sebagai sistem pertahanan diri yang melengkapinya. X-15 Fast Patrol Boat juga berperan sebagai kapal respons cepat dalam pekerjaan patroli reguler, pengintaian, pengawasan, penegakan hukum, kontra pembajakan, evakuasi medis, dan operasi penyelamatan. Senjata api Smoke Warhead 80 mm. Tidak cukup sampai di situ. Faktanya, Indonesia juga sudah melakukan sejumlah ekspor senjata api. Jenisnya pun beragam, mulai dari roket 80 mm yang diproduksi PT Sari Bahari Malang hingga pistol J2 premium milik PT Pindad. Pada tahun 2013, Sari Bahari Malang mengekspor kepala roket latih atau Smoke Warhead kaliber 70 mm ke Republik Chili. Sebanyak 260 buah kepala roket yang dimaksud itu akhirnya digunakan untuk kebutuhan latihan perang bagi para tentara. Selanjutnya ada pistol G2 Premium yang diklaim sebagai salah satu primadona senapan produksi Pindad. Pistol yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 2016 itu telah diekspor ke Timur Tengah dengan jumlah yang mencapai 10.000 unit. Pistol ini juga digunakan di Laos, Vietnam, dan Filipina. Dengan harga 35 juta rupiah yang ditaksir cukup mahal, pistol ini menggunakan amunisi kaliber 9 mm dengan jarak tembak efektif mencapai 25 meter. Kapasitas magazinnya bisa memuat 15 peluru dengan panjang laras 5 inci. Pesawat udara nirawak atau punah. Melalui pesawat udara nirawak yang dinamai Elang Hitam, Indonesia lagi-lagi menunjukkan kemajuan melalui karya anak bangsa. Drone ini merupakan hasil kolaborasi pembentukan konsorsium antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Land Persero, di mana nantinya ia berperan untuk mengawasi perbatasan yang difungsikan untuk pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Bisa terbang selama 24 jam dan mencapai ketinggian 9.000 meter. Elang hitam ini pertama kali ditampilkan pada Desember 2019. Namun karena pandemi COVID-19, Punamel Elang Hitam dijadwalkan terbang pertama pada tahun 2020, diundur ke akhir 2021. Selain dilengkapi kamera dan radar, nantinya drone yang memiliki panjang 8 meter dan lebar 2,5 meter ini
juga akan dilengkapi dengan rudal. Jika sesuai target, rencananya drone dioperasikan pada tahun 2024 setelah mendapatkan sejumlah uji sertifikasi. Lebih dari itu, sudah ada kabar bahwa beberapa negara telah meliriknya. Senapan. Oh, ini senapan. Terakhir kembali hadir PT Pindad yang berhasil menciptakan SS2V5 kaliber 5,56 mm untuk kemudian diekspor ke beberapa negara Asia bahkan sampai ke Afrika. Meski buatan dalam negeri, senapan ini berstandar NATO dengan berat kosong 3,35 kg dan berat isi 3,71 kg. SS2V5 memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi serta cocok untuk digunakan dalam berbagai skenario pertempuran jarak dekat. Selain itu ada senapan runduk atau senapan SPR2, SPR3 dan SPR4. Masih diproduksi oleh Pindad, alutsista ini juga diminati banyak negara. Sniper mematikan ini juga umum digunakan pasukan khusus TNI seperti Kopassus khusus SPR2. Spesifikasinya mampu menjebol baja setebal 10 mm dari jarak 2 km dalam waktu 3 detik. Dan ini juga sudah diekspor sampai ke Fiji. Kabarnya Laos juga menaruh minat pada senapan berkecepatan 90 meter per detik tersebut. Cukup membanggakan karena karya anak bangsa dapat diterima dan diapresiasi hingga ke berbagai negara di dunia. Namun di sisi lain, tidak ada yang berharap bahwa sewaktu-waktu perlengkapan tempur tersebut digunakan untuk melukai satu sama lain. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini, jadi itu dia ya kehebatan alutsista buatan Indonesia gitu ya, yang memang laris manis di luar negeri ini, banyak peminatnya gitu kan, memang canggih-canggih dia punya alutsistanya. Jadi ya Indonesia tuh sangat mampu ya, lebih daripada mampu untuk produksi sendiri alutsista yang memang sangat diterima di peringkat global gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.